warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah mendidik kita, yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, yaitu melalui syariat agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, bagaimana kabar kalian hari ini? Dan bagaimana pula kabar orang tua kalian hari ini? Bagaimana kabar guru-guru kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, video pembelajaran ini dibuat dalam rangka pembelajaran melalui daring, pembelajaran berbasis virtual, pembelajaran di rumah saja pada masa pandemi COVID-19. Semoga video pembelajaran ini dapat menambah wawasan kita tentang ilmu agama dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi damaikan negeri ini dengan toleransi. Apakah yang dinamakan toleransi itu, anak-anakku sekalian? Toleransi adalah sikap saling menghargai perbedaan di antara sesama manusia. Jadi toleransi itu sikap menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Dalam agama Islam, toleransi dikenal dengan istilah tasamuh. Anakku sekalian rahimakumullah, toleransi itu menghargai perbedaan dengan orang lain dalam hal agama atau yang lain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas toleransi dalam hal agama. Toleransi itu dibagi menjadi dua. Toleransi antar umat seagama dan toleransi antar umat beragama. Apa yang dinamakan toleransi antar umat seagama? Toleransi antar umat seagama yaitu sikap menghargai, sikap menghormati orang lain yang berbeda dengan kita, sikap menghargai orang lain yang seagama dengan kita, sikap menghargai perbedaan dengan orang lain yang seagama dengan kita. Contoh, kita sebagai orang Islam pasti punya perbedaan dengan orang Islam yang lain. Kita sesama umat Islam pasti berbeda, pasti ada perbedaan. Contohnya, di bulan Ramadan ada umat Islam yang melaksanakan sholat taraweh 20 rakaat. Ada umat Islam yang lain melaksanakan taraweh 8 rakaat. Ada yang lebih dari itu. Atau contoh lain, ketika pelaksanaan sholat subuh, ada yang sholat subuh dengan kunut dan ada yang sholat subuh dengan tidak pakai kunut. Itu semuanya contoh perbedaan-perbedaan dalam agama Islam. Kita harus menghargai dan menghormati itu semuanya. Kita tidak boleh saling menyalahkan.
mereka punya dasar masing-masing yang sangat kuat. Jadi kita harus toleransi dengan perbedaan itu. Toleransi antar umat seagama, anakku sekalian, itu juga bisa diartikan kita menghargai, kita menghormati, kita memberikan rasa aman, kita tidak mengganggu teman kita yang sedang beribadah. Kita tidak mengganggu teman kita yang sedang sholat. Kita memberikan rasa aman kepada teman kita yang sholat. Itu juga namanya toleransi. Contoh, kita sedang mengerjakan tugas. Kita sudah sholat, teman kita belum sholat. Kalau kita memiliki sikap toleransi, harusnya kita berikan kesempatan kepada teman kita yang belum sholat untuk sholat terlebih dahulu. Itu namanya toleransi. Anakku sekalian rahimakumullah, toleransi yang kedua adalah toleransi antar umat beragama. Apa toleransi antar umat beragama itu? Toleransi antar umat beragama adalah sikap menghargai dan menghormati orang lain yang berbeda agama dengan kita. Contoh, kita orang Islam, kita harus menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama dengan kita ketika mereka mau beribadah. Ketika ada teman kita yang beragama Kristen akan melakukan ibadah, kita berikan kesempatan. Kita berikan rasa aman. Kita menghargai dan menghormati mereka. Kita tidak mengganggu mereka. Itu namanya toleransi. Ketika ada teman kita yang beragama Hindu atau Buddha, mereka mau melaksanakan ibadah, kita berikan kesempatan. Kita tidak boleh mengganggunya. Itu namanya toleransi antar umat beragama. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, sering kali kita melihat ada sikap toleransi yang salah di sekitar kita. Kadang kita memaknai toleransi itu salah. Karena memaknai salah, maka prakteknya juga salah. Lalu anakku sekalian rahimakumullah, seperti apa pelaksanaan toleransi yang salah di sekitar kita? Dapat dilihat di video berikut. Ini kami merasa kami bisa mengenal perbedaan yang ada. Selamat malam, rayakan Natal dengan sukacita. Terima kasih. Gue dapat undangan nih. Undangan apaan? Tanggal 25 gue dapat undangan dari teman gue. 25 kan Natal. Iya, makanya itu gue dapat undangan dari dia. Terus lu mau datang? Ya iya dong. Ih, lu kan Islam, ngapain lu datang ke situ? Ya kan kita toleransi. Toleransi nggak kayak gitu kali. Mana ada kayak gitu toleransi? Masa kita nggak datang ke acara mereka? Ya iyalah, lu harus mempertahankan keimanan lu. Walaupun kayak gitu kan gue masih tetap Islam yo. Ya, tapi kan itu harus ada batasan-batasan. Lalu bagaimana contoh pelaksanaan toleransi yang benar? Contoh pelaksanaan toleransi yang benar dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika diajak oleh orang kafir Quraisy untuk bertukar ibadah, untuk bertukar menyembah Tuhan mereka masing-masing. Itu semuanya dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai Muhammad, wahai orang-orang kafir,
La a'budu ma ta'budun. Aku bukan penyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak akan pernah menyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agama. Anakku sekalian rahimakumullah, dalam Al-Quran surat Al-Kafirun di atas telah jelas bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk tidak bertukar agama, untuk tidak bertukar menyembah Tuhan mereka masing-masing. Allah menjelaskan dalam akhir surat itu, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agama. Jadi anakku sekalian rahimakumullah, kita diperbolehkan toleransi dengan umat agama lain di luar aspek ibadah. Kita diperbolehkan toleransi dengan agama lain asalkan itu di luar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika anakku sekalian rahimakumullah, itulah materi toleransi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum